Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian selalu sehat-sehat semua ya, amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 4, subtema 4 pembelajaran 6 untuk kelas 2 SD. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun akan terganggu. Misalnya kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia juga sangat terganggu karena banyak asap, bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Pemburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Apa isi teks yang telah kamu baca? Menjaga kelestarian flora dan fauna agar tidak rusak dan punah. Kerusakan bisa jadi karena kebakaran hutan dan yang bisa menyebabkan kematian. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu? Nah, cara untuk melestarikan flora dan fauna adalah telah menggantikan pembakaran dan menghentikan pembakaran dan penebangan hutan secara liar. Ayo mengamati. Tuliskan cara menjaga agar tanaman tumbuh subur. 1. Disiram air dengan teratur, terus diberi pupuk. Tuliskan 2 cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Diberi makanan yang bergizi dan bervitamin ya. Kedua, dibersihkan kandangnya juga secara teratur. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, di sini ada gambar apa? Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Memberi makan hewan dengan makanan bergizi dan menyiram tanaman. Ayo menulis. Amati gambar, amati juga tumbuhan dan hewan di sekitarmu. Tuliskan bagaimana cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu agar tetap sehat. Nah, cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat. Contoh yang saya buatkan, menjaga agar tanaman tumbuhan tetap subur dengan cara merawatnya, menyirami, dan memberi pupuk tanaman. Tanaman juga harus berada di bawah sinar matahari agar dapat tumbuh. Sedangkan untuk menjaga hewan agar tetap sehat dengan memberi makanan dan minum. Vitamin juga berfungsi untuk penggemukan hewan ternak. Selain itu, keberhasilan kandang juga akan mempengaruhi kesehatan hewan ternak. Coba bacakan tulisanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, silakan kalian amati apa yang sedang mereka lakukan. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Dayu dan teman-teman merawat taman sekolah. Sikap apa yang mereka tunjukkan? Sikap yang ditunjukkan adalah kebersamaan, persatuan, bekerjasama, dan kerukunan. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Ayo berdiskusi. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dengan teman? Apa pula akibat jika
hidup tidak bersatu dengan teman. Kerjakan latihan berikut. Nah, di sini ada kotak, yaitu manfaat hidup bersatu dengan teman. Yang kedua, akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Nah, silakan. Yang lurus garis ini adalah yang sesuai dengan kotaknya. Banyak teman, manfaatnya. Terus apalagi bisa berbagi pengalaman dengan teman. Nah, itu adalah juga manfaatnya. Dan ketika pekerjaan cepat selesai, itu masuk kategori manfaat. Dan akibat itu salah satunya tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Itu adalah akibat, ya kan? Karena kita tidak bersatu. Terus selanjutnya dibenci teman, ya kan, masuk akibat. Dan pekerjaan lama selesai, itu juga masuk di akibat jika hidup tidak bersatu dengan teman. Coba jelaskan hasil kerjamu di depan temanmu. Apa saja manfaat yang diperoleh jika hidup bersatu dengan teman? Manfaatnya adalah banyak teman, pekerjaan cepat selesai, dan bisa berbagi pengalaman dengan teman. Apa pula akibat jika hidup tidak dalam kebersamaan dengan teman? Akibatnya adalah dibenci teman, pekerjaan lama selesai, dan tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Ayo berlatih. Coba ceritakan sikap bersatu yang pernah kamu lakukan dengan temanmu. Ceritakan yang berhubungan dengan cara merawat tumbuhan atau hewan di sekitarmu agar tetap bersih. Misalnya menyiram taman bunga di halaman kelas secara bersama. Ya kan? Ini saya buatkan contohnya. Pengalaman bersatu dengan teman adalah menyelesaikan pekerjaan. Saya melakukan kerja bakti untuk membersihkan taman di sekitar rumah. Kami menyiram bunga bersama-sama dan memberi pupuk. Selain itu kami juga mencabuti lumpur liar yang tumbuh di sekitar bunga. Bunga yang layu dan mati pun diganti dengan yang baru. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Ada yang menyiram bunga, ada pula yang merapikan pot bunga. Perhatikan gambar berikut. Nah, silakan kalian amati gambar pot bunga atau vas bunga. Itu adalah sisinya berbentuk tabung. Amati bentuk pot bunga di atas. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Amati pola bangun ruang di berikut. Nah, seperti ini ya. Ada kondisi miring, ada kondisi yang ke atas. Pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebih. Nah, amati contoh berikut ini, mulai dari yang tabung, lari ke tabung lagi, terus belah ketupat lagi, tabung lagi. Nah, semuanya itu secara berurutan dan tertata rapi. Selanjutnya pun juga sama. Nah, yang gambar ketiga pun aslinya juga sama, cuman berbeda di tabungnya saja. Ayo berlatih. Lengkapilah bentuk bangun-bangun ruang berdasarkan pola berikut. Nah, coba 1. Nah, yang titik 2 ini adalah untuk meneruskan. Kira-kira harus digambar apa untuk bisa mencocokkan dari pola sebelumnya. Pola sebelumnya seperti ini, berarti kalau diisi titik 2 berarti hanya tabung dan balok. Dan yang kedua adalah mulai dari balok dan tabung. Dan ketiga, kita lihat dari urutannya adalah mulai dari balok dan tabung. Keempat pun sama. Keempatnya adalah semuanya 2 ini adalah berukuran balok. Dan yang kelima adalah ini merupakan belah ketupat. Dan yang keenam, nah di sini ada balok dan ada kubus untuk melanjutkan seperti gambar yang sebelumnya. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dan apa yang disampaikan bisa memudahkan para orang tua untuk mengajarkan, menjelaskan kepada putra dan putrinya.
Tetap bersemangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.